Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 711. Tubuh Johnny sudah hampir cacat saat ini. Dia merasakan sakit yang sangat. Semua keberanian dan kekuatan sudah hilang. Dengan putus asa, dia memandang Charlie. Terbayang orang-orang lemah yang telah dibunuh olehnya. Hari ini, apakah dia juga akan mengikuti jejak mereka yang lemah itu? Apakah dia akan dihancurkan dan dibunuh oleh seorang master yang tidak bisa dia saingi? Memikirkan hal ini, Johnny ketakutan. Kekuatannya memang sangat kuat, namun bukan berarti ia tidak takut mati. Di sisi lain, semakin dia membunuh, semakin dia menghargai kehidupan. Dia ingin hidup. Dia ingin hidup nyaman. Itu sebabnya dia mengikuti keluarga Webb sebagai pengawal pribadi dan pembunuh bayaran. Jika ada musuh keluarga Webb, dia akan datang dan membunuh. Setelah pembunuhan, dia bisa mendapatkan banyak uang dari keluarga Webb. Setelah hari-hari baik dalam beberapa tahun terakhir, dia merasa bahwa hidup ini terlalu nyaman. Jadi, jika dia mati sekarang, dia tidak bisa menerimanya. Dia menangis dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, saya telah meremehkan Anda. Saya tidak tahu Anda memiliki kekuatan yang begitu hebat. Saya hanya bekerja dan mematuhi perintah keluarga Webb. Oleh karena itu, selamatkan kehidupan." Charlie berkata dengan dingin, "Karena kamu bekerja untuk keluarga Webb, maka aku lebih membencimu." Lalu Charlie mencapai bahu dan sepenuhnya mematikan seluruh enkripsi. Johnny berteriak kesakitan, tapi Charlie berkata dengan jijik, "Saya dapat memahami orang lain yang memiliki dendam terhadap saya, datang untuk membunuh saya. Saya tidak memiliki dendam terhadap Anda, tapi Anda datang untuk membunuh saya demi uang. Bukankah ini membuatku lebih membencimu daripada musuhku? Tuan Wade, saya mohon maaf." Johnny ingin membela diri, tapi dia justru membuat Charlie semakin marah. Sekarang kedua bahunya telah hancur. Mulai sekarang, kedua lengan ini hanya bisa terkulai dan diayunkan bola-balik di tubuhnya. Pada dasarnya tidak ada bedanya dengan pecundang. Charlie berjanjin wajahnya pada saat ini, menatap Cain dan Markus yang sudah ketakutan. Dia berkata dengan dingin, "Kalian berdua sangat sombong. Bahkan kalian ingin menghakar mertuaku." Markus dan Cain, yang arogan dan sombong, sudah ketakutan dan bodoh sekarang. 5 orang yang digulingkan Charlie semuanya masih muda. Mereka adalah pengawal tuan muda tertua Sean yang sangat kuat. Tetapi sekelompok orang ini akan sangat rentan hanya dengan sekali tembakan dari Charlie. Memikirkan hal ini, Markus semakin panik. Dia menekan belati itu erat-erat ke leher Jacob, dan berteriak dengan suara gemetar, "Charlie, berhenti. Aku akan membunuh mertuamu." Jacob ketakutan setengah mati, dan buru-buru berteriak kepada Charlie, "Charlie, selamatkan aku Charlie." Pada saat ini, Cain mengangkat tangannya dan menamparkan Markus dengan keras. Menyebabkan mata Markus masih belum sadar. Dia menutupi wajahnya dengan kaget dan bertanya, "Ayah, kenapa kamu memukulku?" Cain berteriak dengan marah, "Kamu bajingan. Kamu berani menodongkan pisau ke leher mertua Tuan Wade. Apakah kamu mencari kematian? Mengapa kamu tidak tergeletak di hadapan Tuan Wade?" Setelah memarahi putranya, Cain berbalik, berlutut dan berteriak sambil menangis, "Tuan Wade, saya disihir oleh ayah dan anak keluarga Webb. Mereka meminta saya membunuh Albert, dan kemudian mengangkatku menggantikan posisi Albert. Dia juga mengatakan bahwa dia akan membunuhmu untuk membalas dendam pada putranya. Tolong maafkan aku karena aku tersesat." Markus terpana, tetapi Cain tidak. Dia tahu benar bahwa situasi saat ini telah sepenuhnya ada di bawah kendali Charlie. Jika dia masih ingin menghadapi Charlie, itu sama saja mencari kematian. Tentu saja, dia sangat ingin duduk di posisi Albert, tetapi dia juga masih ingin hidup. Oleh karena itu saat ini, keluarga Webb, kaisar bawah tanah Aurus Hill, bukanlah apa-apa dia. Dia hanya ingin bertahan hidup dengan baik. Bahkan jika Charlie membiarkan dirinya bertahan hidup, dia khawatir akan berakhir seperti Johnny. Bab 712. Johnny sudah lumpuh. Dia sudah tidak memiliki kemampuan untuk menyeka pantatnya sendiri. Kedua bahunya benar-benar hancur.
dan daging serta jaringannya juga hancur menjadi lumpur. Dia tidak ingin menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Baru sekarang Markus menyadari bahwa tidak ada maksud arogan dengan Charlie. Johnny adalah orang yang sangat kuat yang bisa mengalahkan bawahan Albert dengan mudah. Dan Charlie bisa mengalahkan Johnny dengan mudah. Jika dia menggunakan pisau untuk menahan napas Jacob, dia percaya Charlie akan bisa membunuh tanpa menyakiti Jacob. Jadi, ayahnya bijak saat ini. Memikirkan hal ini, dia juga berlutut, menangis dan berkata, "Tuan Wade, saya salah, maafkan saya. Ayah dan saya datang ke sini karena Sean memaksa kami. Jika saya memiliki 10 keberanian, saya tetap tidak akan berani menyentuh orang-orang Anda." Selesai berbicara, Markus berlutut dan bersujud lagi untuk meminta maaf. Dia menangis terseduh-seduh. Seluruh tubuhnya roboh. Charlie mencibir dan berkata, "Sepertinya ayah dan anak ini memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup." Cain langsung menjawabnya, "Tuan Wade, kami tersesat. Kami telah belajar dari kesalahan ini." Charlie terpampang. "Kalian berdua, berlututlah padaku. Jika kamu berani bergerak, aku akan memenggal kepala kalian." Ayah dan anak itu gemetaran, dan mereka berdua langsung berlutut dan tidak berani bergerak. Pada saat ini, Charlie berjalan ke sisi Albert dan masih merasakan denyut nadinya. Albert masih memiliki nafas tersisa. Dia memang kekurangan oksigen terlalu lama. Tubuhnya sangat lemah. Orang seperti itu sepertinya menderita kerusakan otak yang parah. Meskipun dia masih bisa hidup, tidak mungkin bisa bangun dalam 3 atau 5 tahun. Bahkan mungkin sulit baginya untuk bisa bangun seumur hidupnya. Charlie tidak tega melihat Albert menjadi mayat hidup. Bagaimanapun, dalam pandangan Charlie, Albert adalah pria yang tangguh dan setia. Sangat jarang orang-orang seperti dia. Charlie tidak bisa melihatnya menjadi sia-sia. Jadi, Charlie menghalangi pandangan orang sekitar dengan tubuhnya. Dari sudut yang tidak bisa dilihat siapapun, dia mengeluarkan pil peremajaan dari sakunya dan memasukkannya ke mulut Albert. Pil ini adalah obat rahasia dari resep kuno yang telah lama hilang. Obat ini meleleh di mulut dan memiliki khasiat yang sangat baik. Obat segera berubah menjadi arus hangat dan memasuki organ dalam Albert. Segera, Albert terbangun samar-samar dari keadaan nafasnya. Albert sudah dalam koma yang dalam, tetapi tiba-tiba terbangun. Dia membuka matanya, melihat Charlie tepat di depannya. Dia tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Dia tahu bahwa dia akan mati. Tetapi mengapa tiba-tiba terbangun sekarang? Dia berseru, "Tuan Wade, ini, apa yang terjadi? Aku tidak mati." Charlie mengangguk dan berkata dengan ringan, "Ada aku di sini. Kamu tidak bisa mati." Albert sangat berterima kasih dan berkata, "Saya berterima kasih kepada Tuan Wade karena telah menyelamatkan nyawa." Albert berkata lagi dengan rasa bersalah, "Maaf, Tuan Wade. Saya melibatkan ayah mertuamu." Charlie mengulurkan tangannya. "Itu bukan salahmu. Ayah mertuaku tidak terluka sama sekali." Albert menghela nafas lega. Dan pada saat berikutnya, dia merasakan arus panas yang kuat di tubuhnya, yang mengalir di seluruh tubuhnya. Aliran panas ini tidak hanya menyembuhkan luka-lukanya, tetapi juga meningkatkan dan memperbaiki tubuhnya. Dia merasa tubuhnya lebih kuat dan lebih muda dari sebelumnya. Awalnya, dia sedikit rabun. Tetapi melihat Charlie saat ini, dia bisa melihat lebih jelas dan sangat jelas. Dia menatap Charlie dengan tercengang, sangat bersemangat hingga dia gemetar. Dia bertanya dengan suara gemetar, "Tuan Wade, bagaimana saya bisa?" Bab 713. Sebelumnya di siang hari, di pesta ulang tahun Pastor Song, Albert telah melihat pil peremajaan. Juga melihat betapa menakjubkan efeknya. Namun, dia tidak berani berharap bisa memiliki kesempatan yang sama seperti Tuan Moore. Oleh karena itu, meskipun saat ini dia merasa telah menelan pil peremajaan, dia masih tidak yakin apakah dia benar-benar telah menelan pil peremajaan. Kejadian ini terlalu mengejutkannya. Charlie sedikit tersenyum, buru-buru memperhatikan diam, dan berkata dengan ringan, "Ini adalah kesempatanmu. Nikmati saja." Albert menangis saat ini. Dia tahu bahwa maksud Tuan Wade dengan ini adalah memberikan kesempatan hidup lebih lama. Dia tidak pernah berani membayangkan dia berada di detik-detik terakhir.
dia hampir pasti akan mati. Detik berikutnya, dia mendapat kesempatan besar dari Tuan Charlie Wade. Pil peremajaan, peluang besar yang tidak berani dia impikan, telah dia dapatkan tanpa diminta. Pada saat ini, kesetiaan batin Albert kepada Charlie memuncak. Dia bahkan merasa bahwa hidupnya ini diberikan oleh Charlie. Mulai sekarang, setiap detik dari hidupnya, dia akan hidup untuk Tuan Wade. Oleh karena itu, di masa depan, dia harus bertekad untuk mendukung Tuan Wade. Karena tanpa Tuan Wade, dia sudah menjadi orang mati. Segera setelah itu, tubuh Albert pulih dengan cepat. Dia bahkan bisa berdiri dalam sekejap. Lalu dia berlutut di depan Charlie dan bersujud. Terima kasih Tuan Wade telah menyelamatkan nyawa saya. Mulai hari ini, hidupku adalah milik Tuan Wade. Charlie sedikit tersenyum. Bangun. Ketika Albert mendengar suara itu, dia berdiri. Setelah itu, dia melihat sekeliling dan melihat ayah dan anak dari keluarga Lloyd sedang lemah dan tidak berani bergerak. Johnny dan 5 pengawal keluarga Webb lainnya semuanya sudah menjadi tidak berguna. Dia tidak bisa menahan napas. Kekuatan Charlie benar-benar tak terduga. Tidak satu kata pun dari mereka yang bisa menyentuh dan menyakiti Tuan Wade sedikit pun. Segera dia bertanya, Tuan Wade, apa yang kamu rencanakan untuk orang-orang ini? Bunuh mereka secara langsung, atau? Charlie tersenyum kecil dan berkata, ayo, mari kita lakukan sidang pertama dan menghukum mereka. Pengadilan, Albert bertanya dengan heran. Tuan Wade, apa maksudmu? Charlie tersenyum dan berkata, kamu tahu hakim zaman kuno yang pergi ke pengadilan untuk mengadili kasus. Albert buru-buru mengangguk, memindahkan kursi, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wade, silakan duduk. Ayo pergi ke aula. Charlie tertawa, duduk di kursi, menunjuk Cain dan Markus. Charlie berkata dengan dingin, penjahat Cain dan Markus. Kalian berdua adalah anjing keluarga Webb. Kalian juga berniat membunuhku. Apa kalian mengakui kejahatan kalian? Cain dan Markus sangat ketakutan sehingga mereka membungkuk dan menangis. Tuan Wade, tolong selamatkan hidup kami. Tuan Wade, kami juga terpaksa dan tidak berdaya. Charlie tersenyum ringan, dan berkata dengan murah hati, karena kamu disihir oleh orang lain, maka pejabat pengadilan ini akan membebaskanmu dari hukuman mati. Ketika keduanya mendengar ini, mereka sangat bersemangat hingga mereka menangis. Tapi Charlie kemudian berkata, kematian dapat dihindari, tetapi hidup itu sulit. Jika kalian berdua ingin hidup, itu tergantung kinerja kalian. Cain dan Markus mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Tuan Wade, mulai sekarang, kami ayah dan anak akan menjadi pelayanmu seumur hidup. Charlie memposisikan tangannya. Aku tidak ingin kalian berdua bersantaiku. Bab 714. Setelah itu, dia berkata kepada Albert, Albert, karena Cain ini tertidur, bagaimana seharusnya ayahnya? Albert berpikir sejenak dan berkata, jika dia bergantung pada ayahnya, harusnya dia disebut ayahnya orang tertidur. Charlie mengangguk. Ya, kamu benar. Dia adalah ayah dari orang yang tertidur. Setelah berbicara, Charlie mengamati Cain dan bertanya sambil tersenyum. Cain, bagaimana cara memperkuatnya? Cain buru-buru menganggukkan seolah kepalanya menumbuk bawang putih, dan berkata dengan datar, Albert benar. Aku ayahnya orang yang tertidur. Ya. Charlie mengangguk puas, dan berkata kepada Albert, lihat, karena dia sendiri yang menyatakan, cepatlah dan siapkan harta kaligrafimu. Berikan dia pesan, kaligrafi. Albert tercengang dan berkata, Tuan Wade, kaligrafi macam apa? Saya tidak bisa menulis kaligrafi. Charlie menunjuk kata brengsek menyedihkan di kepala Markus dan bertanya kepada Albert, kaligrafi daging manusia, apakah kamu sudah lupa? Baru saat itulah Albert menamparkan keningnya. Dia berkata dengan rasa bersalah. Oh, maafkan saya, Tuan Wade. Aku yang bodoh. Aku tidak berpikir kamu bermaksud seperti itu. Ketika Cain mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga ketakutannya seolah sudah melayang. Memiliki kata-kata brengsek menyedihkan di dahi anaknya telah membuat dirinya sangat menderita. Jika dia memiliki kata-kata ayah brengsek menyedihkan di dahinya, maka dia mungkin juga mati. Jadi dia menangis dan berkata,
Tuan Wade, Anda melihat bahwa saya juga semakin tua. Jadi tolong beri saya kesempatan. Charlie mengangguk dan berkata dengan serius. Aku memberi kesempatan. Jadi aku meminta Albert untuk mengukir dahimu. Jika tidak, Albert akan mengukir di kedua sisi pipimu dan juga pipi anakmu. Cain pingsan dan menangis. Dan melolong. Tuan Wade, maafkan saya. Saya sudah tua dan kulit saya berkerut. Tuan Albert, dia tidak pandai menggunakan pisau. Albert mencibir. Cain, jangan khawatir. Tanganku sangat mantap. Bahkan jika dahimu penuh dengan kerutan besar, aku bisa mengukir kata-katamu. Pada saat ini, Jacob buru-buru mengeluh. Menantu yang baik. Cain ini benar-benar ingin mengukir kata-kata. Ayah mertua brengsek menyedihkan, di dahiku. Dia juga berkata akan mengukir dengan keras agar bisa mengukirnya sampai mengenai tengkorakku. Cain ketakutan dan menangis. Tuan Wilson, saya hanya bercanda. Hanya bercanda. Kamu sialan. Jacob memarahinya. Baru saja. Pisau putramu ada di dahiku. Jika menantuku tidak datang tepat pada waktunya, kamu akan meminta untuk mengukir kata-kata di dahiku. Cain buru-buru berteriak kepada Charlie. Tuan Wade, saya benar-benar bercanda dengan ayah mertua Anda. Charlie berkata dengan dingin. Aku tidak peduli apakah kamu bercanda atau tidak. Aku akan memberikan dua pilihan sekarang. Kamu tetap diam dan membiarkan Albert menyelesaikan ukiran kata-katanya. Atau, aku membiarkan Albert mengambil pisau untuk mengebiri putramu. Albert akan mengebiri di depanmu. Kamu yang memilih. Mendengar ini, Markus menangis. Berlutut di depan Cain. Bersujud dan menangis. Ayah, Anda tidak bisa membiarkan dia mengebiri saya. Saya belum punya anak. Keluarga Lloyd akan berakhir. Cain juga pingsan karena kesakitan. Apa yang harus dia lakukan? Jika dia tahu seperti ini pada akhirnya, dia tidak akan berani memprovokasi Albert, Charlie, dan ayah mertuanya. Saat ini, Charlie mengajukan pilihan ganda. Bagaimana dia harus memilih? Pilih diukir di dahi. Penampilan dan gengsinya akan terbuang ke dalam parit. Namun, jika dia tidak memilih huruf, penis dimasukkan Markus akan dipotong oleh Albert. Memikirkan hal ini, dia gemetar, memandang Albert, dan mendesah dalam keputusasaan dan kesakitan. Tuan Albert, tolong maafkan belas kasihan saat Anda mengukir di dahiku. Albert mencibir dan berkata, jangan khawatir. Aku pasti akan mengukirnya sampai tengkorakmu. Bab 715. Cain menangis putus asa. Dia sangat ketakutan. Saat pisau Albert menyentuh dahinya, dia menjerit kesakitan. Dia bahkan memberontak ingin melarikan diri. Albert menamparnya dan berkata dengan dingin, jika berteriak lagi, aku akan memotong penis putramu. Mendengar ini, Cain tidak berani bergerak lagi. Dia menerima kaligrafi daging manusia karya Albert. Albert menggores pisaunya dengan sangat keras. Mengukir 3 kata besar di dahi Cain. Ayah brengsek menyedihkan. Seluruh dahi Cain berdarah dan terlihat sangat mengantuk. Markus juga ketakutan di samping. Melihat dahi ayahnya sudah terukir. Dan ukiran di dahi ayahnya memiliki lebih banyak huruf. Perasaan ini benar-benar tidak nyaman. Setelah kata-kata itu terukir, Cain menangis dan bertanya kepada Charlie. Tuan Wade, sudah bisakah Anda melepaskan kami? Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah dosa-dosamu sangat kecil? Charlie berkata kepada Markus, hei, brengsek menyedihkan, berikan aku ponselmu. Markus segera mengeluarkan ponsel Apple terbarunya, membukanya dan menyerahkannya kepada Charlie. Charlie bertanya kepadanya, apakah ada TikTok? Ya. Markus mengangguk dengan cepat. Charlie menemukan TikTok, dan setelah membukanya, dia berkata kepadanya, ayo, hari ini kalian berdua merekam percakapan silang ayah anak di TikTok. Jika rekamannya bagus, aku akan melepaskanmu. Jika rekamannya tidak bagus, kaki kalian akan aku patahkan. Ayah dan anak itu buru-buru berkata, Tuan Wade, kami dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Selama Anda tidak membunuh kami siap. Ya, Charlie sedikit mengangguk dan berkata, ayo, aku akan mengkomposisikan kalimatnya. Kalian berdua bisa menghafalnya. Jika kamu mengatakan sesuatu yang salah, kamu tahu apa yang aku lakukan.
Keduanya mengangguk seperti bawang putih. Saya mengerti. Saya mengerti. Oke, Charlie mencibir. Menyapa keduanya untuk mendekat. Charlie kembali kalimat yang sudah dia siapkan. Setelah pidato ini, ayah dan anak itu sama-sama ketakutan. Cain menangis dan berkata, Tuan Wade, jika kami benar-benar mengatakan itu, kami membuat video dan mengirimkannya. Keluarga web pasti akan membunuh kami. Markus juga berkata, Tuan Wade, Anda akan membunuh kami. Charlie berkata dengan dingin, apa? Keluarga web akan membunuhmu. Apa aku tidak ingin membunuh kalian? Keduanya tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Charlie menambahkan, saya beritahu, jika kalian merekam video ini dengan baik, kalian berdua akan memiliki setidaknya 1 malam untuk melarikan diri. Selama kalian melarikan diri dari wilayah selatan, keluarga web mungkin tidak dapat melakukan apapun pada kalian. Jika kalian melarikan diri ke luar negeri, kalian berdua bisa menjalani kehidupan yang damai dan stabil. Jika kalian tidak mengikuti instruksi saya, maka kalian bisa meninggalkan hidup kalian di sini saat ini juga. Ketika Cain mendengar ini, dia berkata, Tuan Wade, kami telah hidup lama bertahun-tahun di Aurus Hill. Jika kami pergi malam ini, kami tidak akan dapat membawa banyak aset bersama kami. Charlie mengerutkan kening. Apa? Ingin menawar? Lupakan. Tak usah rekam. Serahkan saja hidupmu. Markus membujuk ayahnya. Ayah, yang lebih penting sekarang dalam hidup. Ayo kita pergi ke East Cliff dulu malam ini. Lalu naik pesawat dari East Cliff ke Malaysia untuk menemui pamanku besok. Kita juga bisa membeli aset di Malaysia untuk masa depan. Di sini hanya rumah kecil. Aku tidak akan bisa hidup di sini. Memikirkan hal ini, Cain menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Wade, kami akan merekam. Bab 716. Charlie mengangguk puas dan berkata, ayo, mulai dengan cepat. Setelah dia selesai berbicara, dia mengambil ponselnya dan mengarahkannya ke keluarga Lloyd. Kedua pria itu berdiri di sampingnya. Markus menyeka air matanya dan berkata dengan senyuman yang dipaksakan, halo semuanya, saya Markus. Cain juga buru-buru berkata, saya Cain, ayah dari orang brengsek tidur. Lalu keduanya berkata berbarengan, kami berdua, ayah dan anak, akan menghibur Anda dengan stand-up komedi hari ini. Markus melanjutkan, semua orang pasti pernah melihat 2 kata ini di dahi saya. Mengapa saya mengukir kata brengsek menyedihkan di dahi saya karena saya sangat sombong. Saya mengukir 2 kata di dahi saya, hanya untuk mengingatkan semua orang bahwa saya memang tertidur. Cain juga berkata, banyak yang berkata, anak tidak jauh dari ayahnya. Karena putra saya telah mengukir kata brengsek menyedihkan di dahi, saya tentu saja tidak akan mampu membiarkan anak saya sendirian. Jadi saya mengukir dahi saya juga, dengan 3 kata, ayah brengsek menyedihkan, di dahi saya. Markus berkata pada saat ini, ketika Anda melihat ini, Anda pasti akan bertanya, mengapa ayah saya dan saya begitu sombong? Ini terutama karena kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga web di Sudbury. Ya, Cain berkata di sebelahnya semua orang tahu bahwa keluarga web sangat kaya. Tetapi hal yang paling kuat dalam keluarga web bukanlah mereka kaya. Tetapi mereka memiliki seorang putra yang suka makan kotoran. Markus melanjutkan. Ya, berbicara tentang putra pemakan kotoran dari keluarga web. Semua orang pasti telah melihat videonya di TikTok. Anak ini harus makan setiap jam, bahkan tidak akan lewat 1 detik pun. Dia ada di toilet rumah sakit saat itu, untuk bisa makan kotoran. Dia bahkan menarik lelaki tua yang sedang berjongkok di lubang. Dia mengambil kotoran lalu dimakan di depan umum. Apakah menurut Anda anak ini orang biasa? Cain menjawab di samping. Menurutku, tuan muda dari keluarga web ini memang tidak luar biasa. Tentu saja. Markus mengangguk lagi dan memuji dengan jempol. Jadi saya harus katakan bahwa keluarga web memang luar biasa. Jika tidak, mengapa tuan muda keluarga web ini begitu luar biasa? Cain bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, ya. Mengapa saya belum mendengar kabar terbaru tuan muda kedua keluarga web akhir-akhir ini? Markus berkata, saya mendengar bahwa dia menjalani kehidupan yang nyaman sekarang, bagai seorang raja.
Bagaimana keadaannya? Kain bergosip. Markus berkata, anak ini luar biasa sekarang. Dia tinggal di rumah besar keluarga Webb. Dia makan 20 kali sehari. Ada orang-orang yang khusus bekerja untuk memberikan kotoran segar mereka. Cain bertanya dengan heran. Sangat menyenangkan. Dengan lebih dari 20 kali makan sehari, dapatkah keluarga Webb mendapatkan pasokan yang cukup? Markus berkata dengan serius. Itu jelas tidak cukup. Pikirkan saja. Tidak peduli seberapa keras keluarga Webb dapat mengambilnya. Bagaimana jika orang-orang itu sembelit sesekali atau semacamnya? Aduh, Kain berseru. Kalau begitu tuan muda kedua keluarga Webb mungkin akan terganggu pola makannya. Lalu Cain bertanya kepada Markus. Ayah, bagaimana penandanya? Apakah kita bisa mendaftar juga? Kita bisa pergi ke rumah keluarga Webb di Sudbury selama beberapa hari. Kita bisa menuangkan kotoran segar ke tuan Webb. Markus mengangguk berkali-kali dan berkata sambil tersenyum. Itu ide yang bagus. Jika kita pergi, bajingan tua dari keluarga Webb, Donald Webb, akan berterima kasih dan bersujud kepada kita. Saat mengatakan ini, Markus bergetar. Sialan ini benar-benar akan menyinggung keluarga Webb sampai mati. Jantung Cain juga berdebar kencang. Tetapi dia melirik Charlie. Dan dia hanya bisa pasrah dan melanjutkan percakapan. Dia akan lebih dari bersujud terima kasih. Saya yakin dia akan berlutut dan menjilat kita berdua dengan penuh rasa syukur. Saya mendengar pria dari keluarga Webb ini menyukai ayah kaya di mana-mana. Mungkin ketika dia bersemangat, dia akan menganggap saya sebagai ayah kayanya atau semacam itu. Tuan Webb suka menyukai ayah kaya. Markus bertanya dengan heran. Mengapa kamu memiliki hobi ini? Siapa yang tahu? Cain mengangkat bahu dan berkata, saya mendengar bahwa orang tua itu telah memiliki lebih dari 300 ayah kaya. Mungkin orang tua ini suka menjadi seorang simpanan. Bab 717. Markus melanjutkan kata-kata Cain. Kalau begitu jika saya datang ke keluarga Webb, apakah orang tua itu mau menjadikan saya sebagai ayah? Cain menjentikkan spesifikasi. Hei, tidak perlu diragukan lagi. Saya pikir itu mungkin sangat. Markus buru-buru berkata, oh, ayah, ini tidak baik. Orang tua itu memanggil kita ayah. Jadi seberapa berbeda umur kita? Kain berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, masuk akal. Maka saya akan membiarkan dia menganggap saya sebagai kakek kayanya. Bagaimana? Markus terkikik. Sepertinya oke. Cain berkata saat ini. Sebenarnya, keluarga Webb ini memiliki sedikit hobi khusus. Tidak hanya Kian suka makan kotoran, dan Tuan Webb suka koleksi ayah kayanya. Donald juga memiliki hobi aneh. Benarkah? Markus bertanya dengan rasa ingin tahu. Hobi apa yang dimiliki Donald? Mungkinkah dia juga suka makan makanan itu? Itu tidak benar. Cain berkata. Saya mendengar ketika Donald muda masih diduga kuat istrinya tidak setia. Markus bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, apa istrinya benar tidak setia? Cain berkata, hei, dia hanya suka diselingkuhi. Semakin istrinya berselingkuh, semakin dia bernafsu. Markus berseru, apakah ini sangat ajaib? Tentu saja, Cain tersenyum kaku dan berkata, dikatakan bahwa ketika Donald masih muda, dia memiliki mimpi yang sangat tinggi. Markus buru-buru bertanya, mimpi apa? Cain berkata, dia bermimpi, istrinya ditiduri oleh 10.000 pria. Jika istrinya melewatkan satu saja, dia merasa hidupnya tidak lengkap. Markus menempatkannya seolah-olah sedang berhitung. Ayah, 365 hari dalam setahun. Jika istrinya harus tidur dengan satu pria dalam satu hari, Donald harus membiarkan istrinya di tempat tidur selama 30 tahun. Kuncinya adalah, istri tidak boleh mengambil cuti. Cain tersenyum dan berkata, lihat, kamu belum mengerti juga. Siapa bilang satu pria satu hari? Kadang-kadang ada banyak pria sekaligus. Ketika Markus mendengar ini, dia langsung mengacungkan jempol dan berkata dengan kagum, keluarga Webb memang luar biasa. Sungguh menakjubkan. Markus kembali bertanya, ngomong-ngomong, ayah, bagaimana dengan Sean? Apakah dia juga punya hobi yang aneh? Dia, Cain tertawa dan berkata, dia adalah anak paling nakal di keluarga Webb. Markus bertanya dengan rasa ingin tahu, nakal bagaimana?
Cain berkata dengan misterius. Sebenarnya, bajingan ini adalah seorang homoseksual. Ah, Markus berseru. Sean itu gay. Ya, Cain berseru. Dia bukan hanya gay, tetapi juga suka memainkan karakter perempuan. Saya beritahu, jangan lihat dia hantas sombong dan angkuh. Faktanya, ketika dia menutup pintu, dia langsung menjadi pelacur mesum. Dia paling suka bergaul dengan pria kuat, dan suka beberapa sekaligus. Sangat kuat, Cain berkata lagi. Tahukah kemau, Donald dan Sean memiliki seorang pengawal bernama Johnny, yang luar biasa. Dia adalah pengawal keluarga web, tetapi dia ternyata juga gay, tipe yang disukai Sean. Jadi Sean dan kelima pengawal ini sering bersama sepanjang hari. Mereka bersenang-senang setiap malam, sangat menyenangkan. Ya Tuhan, Markus berseru. Jadi keluarga web ini sangat aneh. Aku benar-benar baru tahu sekarang. Cain tersenyum dan berkata, kita simpulkan, keluarga web ini sama semua. Mereka adalah cabul di antara yang cabul, dan mereka binatang di antara binatang. Bab 718. Mengatakan ini, Cain berhenti sejenak. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata lagi, tapi sejujurnya, istri Donald sangat cantik, bahkan tercantuk di Sudbury. Markus buru-buru bertanya, apakah maksud ayah? Donald berencana memanggil 1000 orang untuk istrinya. Ya, itu dia. Cain berkata dengan wajah terpesona. Aku benar-benar ingin ikut serta bersamanya sekali dalam mimpiku. Biarkan aku menyelingkuhi Donald juga. Markus buru-buru berkata, ayah, saya mendengar bahwa ini terbuka untuk siapapun. Mengapa Anda tidak mengajak saya bersamamu? Cain tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu ayo pergi sekarang. Ini bahkan belum pukul 9 malam. Ayo berkendara cepat. Kita bisa sampai di Sudbury pada pukul 12. Waktu yang pas untuk istri Donald untuk melayani kita dengan baik. Oke, Markus juga buru-buru tertawa. Kalau begitu ayo pergi sekarang. Pada saat ini, Charlie menekan tombol untuk menghentikan rekaman video. Dia mengangguk puas. Tidak buruk. Sepertinya kalian berdua cukup berbakat untuk stand-up komedi. Oke, kalian bisa cepat dan lari untuk hidupmu. Cain bertanya dengan wajah sedih. Tuan Wade, apakah Anda akan mengirimkan video ini? Ya, Charlie mengangguk dan berkata, aku akan segera mengirimnya ke TikTok. Setelah diunggah, stand-up komedi kalian ini akan segera populer di internet. Cain gemetar dan ketakutan berkata, Tuan Wade, bisakah kamu mengungkapkannya nanti? Jika kamu melakukannya sekarang, keluarga web akan langsung mengejar kami. Charlie memukul Johnny, yang seperti anjing mati, dan berkata kepada Cain, lihat tertarik ini, apa yang kalian takutkan? Keluarga web telah membawa semua pengawalnya, dan sekarang mereka semua terbaring di sini. Apalagi yang mereka punya? Apalagi yang menakutkan? Apakah kalian takut Donald dan Sean akan datang mengejar dan membunuh kalian berdua secara langsung? Saya pikir fisik mereka mungkin tidak cocok dengan kalian berdua. Jika kalian berempat bertarung, merekalah yang akan menderita. Ketika Cain memunculkannya, sepertinya memang demikian. Keluarga web tidak memiliki siapapun di Aurus Hill sekarang. Akan membutuhkan waktu lama untuk memindahkan orang dari Sudbury. Saat itu, dia dan anak-anaknya akan pergi. Markus berkata kepada Cain di samping, ayah, kita pulang dan berkemas, lalu pergi ke East Cliff semalaman. Kita bisa beli tiket pesawat paling awal terbang ke Malaysia besok. Keluarga web pasti tidak akan bisa menangkap kita. Cain menghela napas dan berkata, video kita akan menyinggung seluruh keluarga web. Saya khawatir mereka akan marah dan mengejar kita ke seluruh dunia. Markus bersalaman, dan berkata dengan cemas, ayah, keluarga web seharusnya tidak begitu putus asa, kan? Tidak, Cain menghela nafas. Kamu tidak tahu. Donald paling mencintai istrinya. Kita menghina istrinya seperti ini. Aku khawatir. Charlie terlalu malas untuk mendengarkan omongan kosong mereka berdua di sini. Dan berkata dengan ringan, saya akan segera mengunggah videonya. Jika kalian berdua ingin lari, lari cepat. Kalian masih bisa bertahan jika cepat. Jangan salahkan aku jika kalian berlari perlahan. Saya sudah memberi kalian kesempatan untuk hidup.
Cain kembali sadar dan buru-buru berkata, "Ayo pergi sekarang. Ayo pergi sekarang." Cain meraih Markus dan berkata, "Ayo pergi, pulang dan berkemas, dan pergi ke Eastcliff semalaman." Markus juga takut dikejar oleh keluarga Webb, jadi dia mengangguk dan membongkar. Ayah dan anak itu lari dengan gelisah dan malu. Albert melihat ke belakang keduanya dan bertanya kepada Charlie dengan hormat, "Tuan Wade, Anda membiarkan mereka pergi?" Charlie mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, mereka berdua sangat menghina keluarga Webb. Keluarga Webb pasti akan mencoba yang terbaik untuk berburu mereka. Mereka mungkin tidak berumur panjang, dan bahkan jika mereka berumur panjang, mereka akan ketakutan selama sisa hidup mereka." Lalu Charlie tersenyum dan berkata, "Dan mereka tidak akan pernah memiliki keberanian untuk kembali ke Tiongkok sepanjang hidup mereka. Mereka akan berada di luar selama sisa hidup mereka, dan saat mereka mati, tidak akan berani dimakamkan di sini, karena keturunan keluarga Webb pasti akan menggali abu mereka dan membuangnya." Bab 719. Ayah dan anak keluarga Lloyd melarikan diri untuk bertahan hidup. Albert menganggap hukuman dari Tuan Wade ini sangat menarik. Tanpa harus melakukannya sendiri, dia bisa membuat kedua orang itu panik sepanjang waktu. Ini bisa dikatakan sebagai hukuman terbaik untuk mereka berdua. Pada saat ini, 5 pengawal keluarga Webb masih tersisa di dalam ruangan. Albert bertanya, "Tuan Wade, bagaimana dengan orang-orang ini? Apakah Anda ingin mereka dibunuh? Atau," Charlie berkata, "pikirkan tentang ini. Apakah kamu punya ide bagus?" Albert memandang Johnny yang berada di hadapan muka marah. Albert tidak pernah berpikir bahwa keluarga Webb akan berusaha membunuhnya. Hari ini, benar-benar berkat Master Wade, dirinya bisa hidup kembali. Kalau tidak, dia pasti sudah mati di bawah tangan Johnny. Oleh karena itu, kebencian Albert terhadap keluarga Webb saat ini telah mencapai puncaknya dalam sekejap. Dia tidak sabar untuk memotong Johnny dan 5 orang dengan 1000 pedang. Jadi, dia berkata, "Tuan Wade, mengapa Anda tidak menyerahkan 5 orang ini kepada saya?" Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang akan kamu lakukan dengan mereka?" Albert berkata dengan dingin, "Bawa mereka semua ke peternakan anjing, dan biarkan anjing saya memakan mereka semua untuk stok 1 bulan." Setelah berbicara, Albert berkata lagi, "Malam ini, biarkan anjingku memakan semua barang di selangkangan mereka." Ketika Johnny dan 5 lainnya mendengar ini, mereka semua berteriak ketakutan. Para pengawal yang kuat ini, yang biasanya membunuh orang seperti rasa mati, sekarang ketakutan setengah mati. Johnny bahkan menangis terengah-engah, dan memohon dengan getir, "Tuan Wade, Albert, saya benar-benar mengakui kesalahan. Tolong berbelas kasih dan selamatkan hidup saya." 4 lainnya juga memohon dan menangis. Charlie memandang Albert pada saat ini, dan berkata dengan senyum yang tidak dapat dipahami, "Mereka hanya beberapa anjing dari keluarga Webb. Membunuh mereka terasa tidak masuk akal. Keluarga Webb tidak akan memikirkan seberapa banyak orang mati. Itu bukan masalah besar bagi mereka. Kita perlu cara lain yang lebih menyenangkan." Johnny dan 5 orang lainnya tiba-tiba menarik napas lega. Bagaimanapun, ketika Charlie mengatakan ini, nasibnya diselamatkan. Pada saat ini, Albert buru-buru bertanya, "Tuan Wade, menurut Anda cara apa yang lebih menyenangkan?" Charlie memikirkannya dan berkata, "Baiklah, tinggalkan beberapa kaligrafi di dahi mereka. Biarkan mereka kembali, dan beri Donald pertunjukan yang bagus." Charlie menoleh untuk melihat kelima orang itu, dan berkata dengan dingin, "Siapa di antara kalian berlima yang mau lebih dulu? Yang lebih awal ada diskon. Yang berikutnya ditambah 1 kata." Ketika Johnny mendengar ini, dia membayangkan situasi tragis saat Cain menerima ukiran ayah brengsek menyedihkan di dahinya. Namun, salah satu pengawal menyadari dia tidak dapat melarikan diri. Segera berteriak, Aku yang pertama." Kemudian seseorang berteriak, "Yang kedua, saya ketiga, saya keempat." Mereka berteriak seperti petasan, mengambil tempat pertama hingga keempat dalam satu napas. Johnny, yang lama terdiam, hanya memiliki urutan kelima yang tersisa. Ekspresinya sangat tertekan, dan dia hampir ingin bunuh diri di tempat. Bab 720.
Orang pertama 3 kata, orang kedua 4 kata, orang ketiga 5 kata, orang keempat 6 kata, yang kelima. Bukankah Albert akan mengukir 7 kata? Bagaimana bisa ada tempat sebesar itu di dahinya? Johnny menangis. Sambil menyeka air matanya. Dia memohon, Tuan Wade, maafkan saya kali ini. Saya pasti akan melayani Anda di masa depan. Saya akan mematuhi perintah Anda dan menjadi pelayan Anda. Charlie berkata dengan ringan, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi anjingku. Tetapi jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan membiarkan Albert membawamu ke peternakan anjingnya dan menjadikanmu makanan anjing. Saya selalu melakukan apa yang sudah saya katakan. Jika kamu tidak percaya, coba saja. Johnny menutup mulutnya ketakutan. Dia benar-benar takut pada Charlie. Karena Charlie berkata begitu, dia tidak berani lagi berbicara. Dia takut Charlie akan benar-benar membunuhnya. Pada saat ini, Albert mengambil pisau dari lantai. Dia berjalan ke orang pertama yang mengangkat tangannya, dan bertanya, Tuan Wade, ukiran apa yang pertama? Charlie berpikir sejenak dan berkata, kamu harus ringkas. Bagaimana kamu bisa ringkas? Setelah berpikir sejenak, Charlie berseru, jika kamu memilikinya, buat saja Sean pria bodoh. Pria itu hampir menangis. Jika 3 kata, Sean pria bodoh, terukir di dahinya, tuan muda tertua akan memotong dirinya hidup-hidup. Namun, dia tidak berani menolak saat ini, karena dia tidak punya hak untuk menolak sama sekali. Jika dia berani bicara, mungkin Charlie akan marah dan dia dikirim ke peternakan anjing. Oke, Albert langsung setuju, memegang pisau dan mengukir 3 kata di wajah pria ini. Sean pria bodoh. Wajah pria itu berlumuran darah, dan ada 3 kata berukuran besar di dahinya. 4 orang lainnya merasa ngilu melihatnya. Albert mendekati pria kedua dan bertanya kepada Charlie, Tuan Wade, apa ukiran orang ini? Charlie memikirkannya dan tersenyum. Kali ini 4 kata. Jadi mari kita mengukir, kian suka makan kotoran. Albert mengangguk, dan segera mengukir kaligrafi daging manusia di dahi pria kedua. Pada saat ini, Johnny melihat jumlah katanya benar-benar ditambah. Jadi dia berteriak, Tuan Albert, saya yang ketiga, saya yang ketiga. Jangan serobot saya. Albert mendengus dan bertanya sambil mencibir, bagaimana dengan kesombonganmu? Bagaimana kamu bisa begitu pengecut sekarang? Apa bedanya dengan anjing yang mencuri makanan? Johnny buru-buru memohon, Tuan Albert, Anda bisa memperlakukan saya sebagai anjing, dan ukir dahi saya terlebih dahulu. Charlie mengerutkan kening, menendang Johnny, dan berkata dengan dingin, kamu benar-benar tidak bermoral. Mereka berempat anak buahmu yang mengikutimu sampai mati. Kamu masih ingin menipu mereka ketika kamu dalam posisi terjepit. Johnny ditendang lagi. Dia menangis dan berkata, Tuan Wade, saya hanyalah seorang pengecut. Anda bisa berbaik hati dan biarkan Albert mengukir saya terlebih dahulu. Charlie berkata dengan dingin, berhentilah berbicara omong kosong denganku. Kamu terakhir, bicara lagi denganku. Saya yang akan ukir puisi di wajahmu. Albert berkata sambil tersenyum, Tuan Wade, puisi sangat panjang. Saya khawatir wajahnya tidak cukup. Berbicara, Albert melafalkan dan menghitung dengan jarinya, mengatakan sebuah puisi. Istana itu hebat dan tenang. Di akhir persidangan, kita mengambil jalan yang berlainan. Engkau mengikuti Perdana Menteri dari belakang. Aku pergi ke arah timur menuju gerbang Rihua. Oh, ini wajahnya tidak akan cukup. Akan penuh dengan puisi. Charlie melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan berkata, leher tidak dapat diukir, masih ada wajah. Leher tidak cukup, masih ada tubuh. Jika itu masalah besar, saya akan mengukir seluruh tubuhnya. Biarkan dia melihatnya lebih sering. Ini bisa jadi pembelajarannya untuk kesetiaan dan keberanian. Johnny menggigil ketakutan. Dia menangis lagi dan memohon, Tuan Wade, Tuan Wade. Saya salah. Saya tidak berani berbicara lagi. Anda benar. Saya yang terakhir. Saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun lagi. Saya menunggu saja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.